Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nani Hartini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar perencanaan pendidikan. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri, Jauzatunisa, serta rekan saya, Dewi Cahyani dan Najmi Khairiyah Hasibuan, akan menyajikan sebuah video pembelajaran mengenai perencanaan pendidikan pada tingkat sekolah. Saya Najmi Khairi Hasibuan sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang konsep dasar perencanaan pendidikan pada tingkat sekolah. Perencanaan pendidikan pada tingkat sekolah adalah proses sistematis untuk menetapkan tujuan, mengidentifikasi sumber daya, dan merancang strategi agar pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien. Perencanaan pendidikan memastikan bahwa sumber daya manusia, materi, dan waktu yang digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu tentang pentingnya perencanaan pendidikan pada tingkat sekolah. Yang pertama yaitu dengan adanya perencanaan diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditujukan kepada pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu dengan adanya perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan atau forecasting terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Yang ketiga yaitu perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik. Yang terakhir yang keempat yaitu dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas. Materi terakhir dari saya yaitu tentang tahapan perencanaan pendidikan pada tingkat sekolah. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan memahami tantangan yang dihadapi oleh siswa dan sekolah. Yang kedua yaitu penetapan tujuan. Penetapan tujuan yaitu menyusun pendidikan yang spesifik, terukur, dan tercapai dalam batas waktu tertentu. Yang ketiga yaitu perumusan kebijakan, yaitu merancang kebijakan pendidikan yang mendukung pencapaian tujuan. Yang keempat yaitu pengembangan program. Pengembangan program yaitu menyusun program pendidikan yang mencakup kurikulum, metode pengajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima yaitu penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran yaitu mengalokasikan anggaran untuk mendukung program-program pendidikan. Yang keenam yaitu implementasi, yaitu melaksanakan program pendidikan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang terakhir yang ketujuh yaitu evaluasi dan pemantauan, yaitu mengukur pencapaian tujuan, mengevaluasi efektivitas program, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya saya Jauzatunisa akan melanjutkan materi terkait data. Data merupakan berbagai fakta dan angka yang dapat dijadikan sebagai sekumpulan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pendidikan. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan pendidikan sekolah yaitu pertama ada data demografi siswa yang berisi jumlah siswa, usia, gender, dan latar belakang sosial ekonomi. Yang kedua ada data akademik, yaitu berisi prestasi siswa, nilai ujian, tingkat kelulusan, serta hasil evaluasi belajar. Selanjutnya ada data infrastruktur sekolah, kondisi bangunan, fasilitas, dan kebutuhan perbaikan. Yaitu ada data sumber daya manusia, yaitu tentang jumlah guru, kualifikasi, pengalaman, dan kebutuhan pengembangan serta profesional. Yang terakhir ada data anggaran, berupa sumber pendanaan, alokasi penganggaran untuk kegiatan pendidikan dan proyeksi kebutuhan dana. Selanjutnya, saya Dewi Cahyani sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang proses penyusunan perencanaan pendidikan pada tingkat sekolah berdasarkan 5W1H. Yang pertama, what, apa, menetapkan tujuan pendidikan, program-program yang akan dijalankan, dan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan. Yang kedua, why, mengapa, menjelaskan alasan dibalik tujuan, program, dan kebijakan yang akan diusulkan. Yang ketiga, who, siapa, menetapkan tanggung jawab individu atau tim dalam pelaksanaan program pendidikan. Yang keempat, when, kapan, menjadwalkan waktu pelaksanaan program-program pendidikan, termasuk batas waktu pencapaian tujuan. Yang kelima, where, di mana, menyebutkan lokasi pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan. Yang terakhir, how, bagaimana, menjelaskan metode, strategi, dan sumber daya yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan.
Adapun materi selanjutnya adalah contoh perencanaan pendidikan sekolah. Yang pertama yaitu rencana pengembangan sekolah atau RPS. RPS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu rencana kerja sekolah atau RKS. Rencana kerja sekolah merupakan sebuah proses menentukan tindakan masa depan selama 4 tahun sekolah yang tepat melalui urutan pilihan untuk mencapai tujuan pendidikan. Cukup sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.